Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level kelas 7, berjumpa kembali bersama Bapak Mutakin, dengan pelajaran kemuhammadiyahan. Dan untuk kali ini kita masuki sesi yang kedua, yaitu sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan Pak Takin juga mendoakan semoga Anda semuanya bersama keluarga di rumah selalu diberi kesehatan, diberi rezeki yang halalan mubarokan. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita masuki pelajaran dengan tema sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda. Tentu saja pendidikan pada masa kolonial dengan masa sekarang yang sudah merdeka ini pasti ada perbedaannya. Untuk itu mari kita lihat sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda. Yang pertama itu ada pondok pesantren tradisional. Nah, orang-orang Islam sejak masuk ke Indonesia telah memperkenalkan bentuk dan sistem pendidikan Islam yang khas, yang dikenal dengan pondok pesantren tradisional. Pelajaran yang disampaikan hanya berkisar agama dan tata bahasa Arab, seperti nahwu, shorof, tauhid, tasawuf, dan tajwid. Ini yang diajarkan di pondok pesantren pada masa itu. Sehingga santri-santri atau murid-murid atau siswa-siswa tidak memperoleh ilmu umum. Artinya hanya belajar agama. Dan ini memang kelihatannya dibuat oleh kolonial untuk orang Islam disuruh pelajari agama Islam saja, tidak boleh mengetahui yang lain. Ini sistem kelihatannya sudah sistem dari mereka, karena ada kekhawatiran kalau orang Islam itu pandai ilmu agama dan ilmu umum, bisa-bisa akan mengusir mereka dari menguasai Indonesia yang kala itu dikenal dengan Nusantara. Itu sistem pendidikan yang pertama, itu sistem pendidikan pondok pesantren tradisional. Kemudian yang kedua ada sekolah Belanda. Nah ini pemerintah Belanda saat itu menyelenggarakan lembaga pendidikan yang ditujukan kepada orang-orang atau anak-anak pribumi dari kalangan orang kaya dan pejabat. Jadi sekolah ini dikhususkan hanya untuk orang-orang kaya dan pejabat. Kalau tidak orang kaya dan tidak anaknya pejabat, maka tidak mendapat fasilitas pendidikan seperti ini, pendidikan Belanda ini. Dan sekolah ini hanya mengajarkan ilmu umum saja tanpa agama. Ini juga tadi dengan sistem orang-orang pribumi dijauhkan dari agama, sehingga diharapkan nanti jadi sekuler. Semuanya serba dunia tanpa melihat adanya Allah SWT. Sehingga diharapkan nanti akhlaknya berkurang, sopan santunnya tidak ada. Kemudian kalau sekarang ya karakternya hilang. Pokoknya yang dikejar hanya dunia tanpa memikirkan akhirat. Ini yang terjadi pada masa itu. Jadi ada dua sistem pendidikan. Yang pertama tadi sistem pendidikan pondok pesantren tradisional dan
sekolah Belanda. Nah, setelah mengamati adanya kelebihan dan kekurangan dari sistem pendidikan di pondok pesantren tradisional dan sekolah Belanda, maka Kiai Haji Ahmad Dahlan pada 1 Desember 1911 mendirikan perguruan Muhammadiyah yang berbeda dari keduanya. Perbedaan dengan perguruan yang sudah ada yaitu sekolah yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan ilmu agama sekaligus ilmu umum. Kiai Haji Ahmad Dahlan menganggap kedua ilmu itu sangat penting atau sama-sama pentingnya, yaitu untuk meraih dunia dan akhirat. Kita tahu ada sebuah hadis yang menyatakan begini, man aradad dunya fa'alahi bi'ilmih wa man aradal akhirata fa'alahi bi'ilmih wa man aradahuma fa'alahi bi'ilmih. Barang siapa yang menginginkan dunia maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan akhirat maka dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya maka harus dengan ilmu. Maka untuk mendapatkan dunia yang baik, akhirat yang baik, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita kan selalu berdoa tadi ya, kita minta dunianya hasanah, akhiratnya hasanah, kemudian dijauhkan dari api neraka. Maka kita dengan mengacu hadis tadi, maka ilmu umum, ilmu agama harus kita miliki. Harus kita pegang semuanya demi kemajuan bangsa kita, negara kesatuan Republik Indonesia ini, negara yang kita cintai bersama. Ini sangat penting, maka anak-anakku semuanya, mari kita belajar ilmu agama dan juga ilmu umum dengan semangat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan berbekal ikhlas mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, insya Allah ilmu-ilmu yang kita pelajari nanti akan menjadi mudah, akan menjadi ringan kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa tekanan, tanpa mendapatkan kayak perintah-perintah, tapi kalau sudah semuanya dilakukan dengan ikhlas, maka insya Allah akan mudah. Mari kita raih keduanya, ilmu umum, ilmu agama, kita padukan dalam jiwa kita bersama-sama untuk membangun Indonesia yang kita cinta dan yang sudah merdeka, sehingga nanti bangsa kita menjadi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang ini sekolah-sekolah Muhammadiyah sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari data yang diperoleh di Republika 2015, jumlah lembaga pendidikan yang dimiliki Muhammadiyah mencapai lebih dari 10.000, tepatnya 10.381, terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, pondok pesantren, dan perguruan tinggi. Untuk TK atau PTQ berjumlah 4.623, SD atau MI 2.604, SMP atau MTS 1.772, SMA, SMK, MA 1.193, pondok pesantren 67, serta perguruan tinggi 172. Keseluruhan amal usaha yang dimiliki Muhammadiyah dalam bidang pendidikan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Aceh hingga Papua. Jadi Muhammadiyah sudah ikut mencerdaskan kehidupan anak bangsa sejak sebelum merdeka sampai saat ini. Semoga istiqomah dan semoga semakin mencerahkan. Semoga membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang unggul
Kalau slogan SMP kita kan unggul, cerdas, dan Qur'ani. Maka mari kita bersama pegang tagline kita yang unggul, cerdas, Qur'ani ini. Kemudian nanti kita amalkan bersama-sama untuk membangun NKRI tercinta kita ini. Sampai di sini session yang kedua. Mari nanti kita sambung di session yang berikutnya. Untuk itu, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Dan semoga anak-anakku semuanya beserta keluarga dan kita semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Diberi rezeki yang halal, thayyiban, dan mubarokan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.